Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kuliah online. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 bersama saya Siti Sukmawati dan juga rekan saya yaitu Bapak Elon Abdul Malik. Di sini kami akan membahas tentang karakteristik anak berkebutuhan khusus. Di materi sebelumnya mungkin kita sudah membahas apa itu anak berkebutuhan khusus. Ya, anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang memerlukan penanganan khusus sehubungan dengan gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak. Nah, sedangkan di sini saya akan membahas tentang apa sih penyebab dan bagaimana karakteristik mereka. Nah, di sini ada menurut Harlock, kecacatan yang diderita anak mempunyai sebab yang cukup banyak, antara lain faktor keturunan, lingkungan pralahir yang tidak menguntungkan atau kerusakan tertentu pada proses kelahiran, dan ada pula yang disebabkan oleh kecelakaan ataupun penyakit itu menurut Harlock. Nah, dalam penyebab anak berkebutuhan khusus ini terdapat dalam 3 periode secara umum. Di antaranya yaitu sebelum kelahiran atau disebut juga dengan prenatal, selanjutnya yaitu selama proses kelahiran atau natal atau perinatal, dan yang terakhir adalah setelah kelahiran atau postnatal. Nah, sebelum kelahiran atau disebut juga dengan prenatal ini disebabkan oleh gangguan genetika atau kelainan kromosom dan juga transformasi. Nah, gangguan genetika atau kelainan kromosom ini disebabkan karena keguguran atau bayi meninggal sesaat setelah dilahirkan, atau bayi yang dilahirkan sindrom Down. Nah, kelainan kromosom ini umumnya terjadi saat pembuahan, yaitu saat sperma ayah bertemu dengan sel telur ibu. Selanjutnya ada infeksi kehamilan. Nah, infeksi kehamilan ini dapat mengakibatkan cacat pada janin. Penyebabnya itu adalah parasit golongan protozoa yang terdapat pada binatang seperti kucing, anjing, burung, dan tikus. Nah, gejala umumnya ini seperti mengalami gejala berupa demam, flu, dan pembekakan kelenjar getah bening. Nah, adapun faktor ini terjadi bisa dikarenakan makanan ataupun penyakit. Kemudian ada usia ibu hamil. Nah, pada usia ibu hamil ini ada beberapa hal yang menyebabkan ibu berisiko hamil, antara lain riwayat kehamilan dan persalinan yang sebelumnya kurang baik. Misalkan ibu mempunyai riwayat keguguran dan pendarahan pasca kelahiran atau lahir mati. Nah, selanjutnya yaitu keracunan saat hamil. Nah, keracunan kehamilan ini adalah suatu gangguan yang muncul pada masa kehamilan. Umumnya terjadi pada usia kehamilan di atas 20 minggu. Biasanya gejalanya itu adalah tingginya tekanan darah, pembengkakan yang tak kunjung sembuh, dan tingginya jumlah protein di urin. Itu keracunan saat hamil. Nah, selanjutnya ada pengguguran. Nah, pengguguran ini adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. Nah, secara medisnya pengguguran kandungan adalah berakhirnya kehamilan sebelum fetus dapat hidup sendiri di luar kandungan. Nah, batas umur kandungannya itu adalah 28 minggu dan berat fetus kurang dari 1000 gram. Nah, penyebab pengguguran kandungan ini antara lain karena karena kelainan ovum atau kelainan kromosom, atau penyakit dari ibu itu sendiri seperti infeksi akut, kelainan endokrin, trauma, ataupun kelainan kandungan. Nah, selanjutnya yaitu lahir prematur. Nah, lahir prematur itu adalah bayi yang lahir kurang bulan menurut masa gestasinya atau usia kehamilannya. Nah, masa gestasi normalnya itu adalah 38 sampai 40 minggu. Nah, dengan demikian bayi prematur adalah bayi yang lahir sebelum masa gestasi si ibu mencapai 38 minggu. Itu sebelum kelahiran. Selanjutnya ada selama proses kehamilan yang disebabkan oleh proses kelahiran lama atau anoksia prematur dan kekurangan oksigen. Nah, biasanya
ini terjadi karena dua hal, entah itu dari si ibu ataupun bayi itu sendiri. Kalau misalkan dari si ibu, mungkin ibu pernah mengalami keguguran atau pernah melahirkan bayi prematur pada riwayat kehamilan sebelumnya, atau kondisi mulut rahim lemah, ataupun ibu mempunyai penyakit semisal penyakit jantung, darah tinggi, kencing manis, gondok, dan selainnya. Kemudian ada kelahiran dengan alat bantu atau vakum. Nah, vakum adalah persalinan buatan dengan cara menghisap bayi agar keluar lebih cepat. Nah, vakum ini dikhawatirkan membuat kepala bayi terjepit sehingga akan terjadi kecelakaan otak atau gangguan pada otak. Kemudian ada kehamilan terlalu lama, lebih dari 40 minggu. Nah, kehamilan yang terlalu lama ini dikhawatirkan membuat keadaan bayi di dalam rahim mengalami kelainan dan keracunan air ketuban. Karena jika usia kandungan sudah melewati masa melahirkan, dianjurkan pada ibu hamil untuk segera melahirkan dengan cara yang memungkinkan sesuai kondisi ibu dan bayi. Selanjutnya ada setelah kelahiran atau postnatal. Nah, ini disebabkan oleh penyakit infeksi bakteri, TBC ataupun virus. Nah, penyakit TBC ini adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa yang menyerang paru-paru. Nah, biasanya setelah proses kelahiran, bayi dikhawatirkan terserang bakteri atau virus yang dapat menyebabkan penyakit tertentu dan menyebabkan kelainan pada anak secara fisik maupun mental. Kemudian ada kekurangan zat makanan atau gizi ataupun nutrisi. Nah, gizi ini merupakan unsur yang sangat penting di dalam tubuh. Dapat dibayangkan jika bayi mengalami kekurangan gizi, kelainan apa saja yang dapat dialaminya di masa kehidupan mendatang. Nah, kelainan yang akan dialami anak mencakup kelainan fisik, mental, bahkan perilaku. Karena itu, gizi harus dipenuhi setelah anak lahir, baik itu dari ASI dan juga nutrisi makanannya. Kemudian ada kecelakaan. Nah, pada umumnya kecelakaan ini terjadi karena jatuh, tergores benda tajam, tersedak, tercekik, atau tanpa sengaja menelan obat-obatan dan bahan kimia yang diletakkan di sembarang tempat. Nah, biasanya kecelakaan ini disebabkan oleh kelalaiannya orang dewasa di sekitarnya. Kemudian ada keracunan. Nah, bahayanya keracunan ini yang sering terjadi itu pada anak saat menelan obat berlebihan atau overdosis karena orang tua yang menaruh obat sembarangan. Maka untuk menghindarinya, yang harus kita lakukan adalah meletakkan semua barang-barang yang menimbulkan potensi keracunan seperti bahan-bahan pembersih, pewangi pakaian, pupuk, dan lainnya di tempat tinggi dan tak mudah dijangkau. Bila perlu, kunci lemari khusus tersebut. Simpanlah tetap bersama pembungkusnya. Mungkin itu saja penyebab anak berkebutuhan khusus secara umum. Selanjutnya yaitu pemaparan karakteristik anak berkebutuhan khusus yang akan dipaparkan oleh Bapak Elon Abdul Malik. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.